Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang permasalahan dalam perkembangan anak. Masalah fisik. Masalah fisik adalah masalah yang berkaitan dengan sistem koordinasi dan panca indera anak. 1. Masalah motorik, yang terbagi menjadi 2. A. Motorik kasar, merupakan keterampilan menggerakkan tubuh secara harmonis seperti berlari. B. Motorik halus, merupakan keterampilan mengkoordinasikan otot-otot halus seperti menggunting, menari, dan sebagainya. Yang kedua, masalah penglihatan. Penglihatan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Apabila mengalami gangguan, maka perkembangan anak akan terhambat dan dapat menyebabkan gangguan ingatan. Adapun contohnya teman-teman, yang pertama, tidak mampu menyebutkan benda tanpa ada bendanya di dekatnya. Yang kedua, tidak mampu menyebutkan kembali satu seri gambar yang telah diajak. Yang ketiga, masalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak bukan berarti anak mengalami tuli, tetapi anak mengalami kesulitan membedakan satu bunyi atau suara. Yang keempat, masalah berbahasa. Masalah berbahasa pada anak diawali ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang sekitarnya. Masalah berbahasa bisa disebabkan budaya orang tua yang tidak memberi kesempatan anak mengutarakan isi hatinya yang secara tidak langsung menghambat perkembangan bahasa anak. Misalnya, berbicara tidak jelas atau gagap. Yang selanjutnya ada masalah psikososial. Masalah psikis berkaitan dengan psikologis anak, sedangkan masalah sosial berkaitan dengan kemampuan anak dalam membangun interaksi dengan lingkungannya. Masalah psikososial yang pertama ada masalah sosial emosi. Masalah ini ditunjukkan dengan tanda mudah menangis, suka membangkang, sulit berhubungan dengan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, masalah agresivitas. Masalah agresivitas ditunjukkan dengan adanya perasaan marah, permusuhan, atau tindakan melukai orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun menunjukkan ekspresi wajah dengan gerakan tubuh yang mengancam atau merendahkan. Yang ketiga, masalah kecemasan. Masalah kecemasan merupakan keadaan emosi tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis. Yang keempat, merasa ketakutan. Keadaan merasa tidak aman terhadap suatu situasi tertentu. Bentuk-bentuk ekspresi rasa takut misalnya jeritan, tangisan, bersembunyi, atau tidak mau lepas dari orang tuanya. Yang kelima, pemalu. Pemalu merupakan keadaan dalam diri seorang anak, di mana ia sangat peduli terhadap penilaian orang lain terhadapnya, dan cemas terhadap penilaian sosial tersebut. Yang keenam, temper tantrum. Merupakan luapan emosi yang meledak-ledak dan tidak terkontrol. Seringkali muncul pada usia 15 bulan sampai usia 6 tahun. Yang selanjutnya, masalah belajar. Permasalahan belajar bukan hanya mengenai kesulitan belajar atau ketidakmampuan anak dalam mencapai atau mengikuti taraf belajar yang telah ditentukan, tetapi juga mengenai giftedness atau keterbakatan. Kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman.